Ini Om Begawan pikir dia di panggung sama pelawak Sule dan Andre bisa berorasi cukup bagus, bisa ada selingan guyon, apalagi bicara lebih fokus tentang makan siang gratis dan susu. Loh, ternyata Gibran bicara panjang lebar itu sambil baca teleprompter. Running tag itu. Itu loh kayak penyiar TV itu loh, ada tag di depannya yang jalan itu. Halo, ketemu lagi dengan ngopini politik ngompol. Bersama Om Begawan lagi nih. Wah, ini kabar gembira ini buat saya nih. Ini Gibran Raka Buming Raka menyatakan sudah siap untuk debat yang kedua khusus cawapres. Ya, ini memang dikhususkan untuk cawapres. Lah kata dia sudah berlatih dan menyiapkan diri. Debatnya harus latihan sih. Nah, jari pendukungnya, debat itu bukan hal baru bagi wali kota. Jari ini. Soalnya dulu waktu mau jadi calon wali kota, kan juga melalui debat itu. Ini Om Begawan tanya ini, selain pengalaman debat sebagai calon wali kota, adakah yang tahu kapan Gibran pernah tampil dalam ajang diskusi terbuka? Berdebat dengan narasumber lain yang posisinya diletakkan setara, podo gitu loh. Ingat loh, masuknya dia ke politik itu saat posisi bapaknya sudah jadi presiden, beda loh. Silahkan cek di berbagai rekam jejak digitalnya, baik berupa teks maupun gambar. Debat dalam makna adu gagasan loh ini, tukar ide loh, dengan posisi setara. Ya baru waktu ajang pilkada 2020 lalu sebagai politisi, termasuk kepala daerah, bicara di depan publik memang terbiasa wali kota gawene mimpin upacara. Hanya apakah pernah Gibran itu bertarung gagasan dengan pihak lain? Ya baru ini nanti, apalagi lawannya itu Profesor Mahfud MD dan Dr. HC Caimin itu loh. Orang gampang ini. Lalu beberapa kali muncul di acara Mata Najwa dan Mbak Rosi serta acara lainnya. Bagaimana kemunculan Gibran di berbagai acara itu? Ya, menjemukan, membosankan. Orang menarik, belas. Soalnya memang diakui atau tidak, dia itu bukan karakter orang yang punya kemampuan bicara panjang lebar. Nah hingga sekarang coba cari apa konsep kebijakannya atau program yang murni muncul dari dia, idenya dia sendiri loh. Setidaknya di kota Solo aja lah, enak itu loh, yaitu meneruskan program-program yang sudah ada. Dan saat tampil di acara konsolidasi tim pemenangan Prabowo Gibran di Sentul sana, ini Om Begawan pikir dia di panggung sama pelawak Sule dan Andre bisa berorasi cukup bagus, bisa ada selingan guyon, apalagi bicara lebih fokus tentang makan siang gratis dan susu. Loh, ternyata Gibran bicara panjang lebar itu sambil baca teleprompter. Running tag itu. Itu loh kayak penyiar TV itu loh, ada tag di depannya yang jalan itu. Pas nonton rekaman acara itu yang dikirim teman itu, ya agak terkejut juga, kaget saya. Tumben ini Gibran bisa bicara gak fokus dan panjang, komplit. Wow, hati baknya, tiba ternyata itu di depannya ada monitor besar yang menampilkan teks dan dia tinggal baca, gampang, semuanya bisa. Dia katanya wali kota berprestasi, representasi anak muda, milenial, generasi Z, kuliahnya di luar negeri loh, bisnisnya juga sudah bisnis zaman kekinian. Masa bicara makan siang tambahan dan susu bagi prasekolah aja, anak sekolah dan ibu hamil aja pakai tag. Ya harusnya langsung loh, improvisasi sendiri loh. Masuk kalah sama Om Begawan. Ini perasaan kemarin nggak banyak data yang disampaikan. Ini tambahan informasi ini dari Gibran nih, yang menyangkut data kalau program itu dilakukan oleh 76 negara dan berdampak bagi 400 juta anak katanya.
Ya lantas apa pentingnya bagi Indonesia? Pentingnya bagi Indonesia apa itu loh. Gini loh Mas Gibran, ini program itu bila benar bermanfaat bagi 400 juta anak di 70 negara itu, mestinya lah dijabarkan, dijelaskan komplit detail dampaknya apa, apakah itu lebih jadi pandai, apakah jadi lebih gemuk dan sehat, apakah makan siangnya itu bikin lebih kenyang dibandingkan bila mereka makan siang dari rumah. Itu harusnya dijelaskan. Nah, orang dijelaskan masyarakatnya bingung karepe apa ini program ini tujuannya apa kan nggak jelas loh. Apa benar anak-anak sekolah kita atau anak-anak prasekolah bila siang hari itu tidak makan pada makan? Ya enggak mungkin loh. Mereka harus go sangu dewi-dewi. Atau misalnya ada penelitian di Indonesia bahwa anak prasekolah, anak usia sekolah serta ibu hamil mayoritas kekurangan gizi. Misalnya ini ada enggak? Nggak ada toh, 1-2 boleh lah, mungkin karena itu memang pembawaan atau kasuistis 1-2. Program ini tidak jelas untuk menjawab masalah apa, kan jelas loh itu. Coba deh tanyakan pada para pendukung pasangan Prabowo Gibran yang jadi pendukungnya itu, program itu substansinya itu menyelesaikan masalah apa? Janjinya masalah apa yang mau diselesaikan? Sebuah program yang diluncurkan pastinya punya tujuan loh. Punya endingnya apa, berdampak apa, punya maksud apa. Dan jelas semuanya bermuara pada kesejahteraan maupun kualitas kehidupan rakyat. Lalu jika APBN kita mampu, nah tidak masalah semua rakyat mendapat fasilitas itu. Misalnya subsidi BBM, kan semua dapat itu jika kita membeli Pertalite. Atau subsidi kereta jarak dekat. Semua penumpang mesti kepala kantor, direktur, manajer, sepanjang naik kereta komuter, harga tiketnya murah. Tiketnya tuh murah bingit itu loh. Soalnya disubsidi. Tapi ada program yang sasarannya hanya untuk kelompok rentan dan marginal. Atau orang tidak mampu, misalnya KIP, KIS, Kartu Prakerja, Kartu Sembako Murah, dan lainnya. Lah orang mampu jelas tidak akan dapat loh. Nah tolong aja tuh, yang dukung pasangan nomor 2 ini. Apa sih tujuan program itu? Itu beberkan kepada masyarakat. Kok beberkan? Jelaskan kepada masyarakat. Bila benar disebut makan siang anak sekolah itu kurang gizi, atau ibu hamil banyak yang butuh asupan, minta tunjukkan datanya di mana. Ya toh. Aja mau ngomong tok tanpa data. Jangan-jangan mereka kurang gizi itu masalahnya mereka tidak tahu menu yang bergizi, bukan tidak mampu beli. Hanya kurang pengetahuan saja, kan bisa. Nah, kan solusinya beda kalau itu. Jalan keluarnya ya pengetahuan tentang makanan bergizi ditingkatkan dalam pendidikannya. Bukan dicepai panganan, dikasih cuma-cuma makanan bergizi, susu. Lah anggarannya kan bisa dialokasikan ke urusan lain kan itu. Ya kembali ke soal kemampuan Gibran. Balik lagi nih, ngerasa nih Gibran enggak apa-apa biar masyarakat paham. Kemampuan bicara argumentatif maupun nalar baiknya itu tidak bisa disiapkan dengan kilat loh. Orang iso, ujuk-ujuk langsung iso, bim salah bim, enggak bisa. Ini harus perlu jam terbang. Jadi harus punya narasi-narasi materi yang sudah cukup lama dipelajari. Kalau seperti Profesor Mahfud MD, sudah bertahun-tahun dia menguasai segala hal permasalahan, materi dan sebagainya. Skill bicara di depan banyak orang dengan runtut, jelas. Orang bulet-bulet itu enggak gampang. Tidak ujuk-ujuk berubah. Ditambah tekanan psikis loh. Diajang sebesar pilpres pasti bikin nervous. Ndredeg bahasa Jawanya itu. Gemeter kalau di depan banyak. Lihat saja Pak Prabowo. Dia 3 kali capres loh. Ternyata ya keringetan juga. Keringetnya sak grontol-grontol itu. Belum lagi berdiri di depan tanpa meja. Bingung dia. Biasanya cekelan meja, nek marah gebrak-gebrak, nggak ada, bingung. Itu pasti udah membuat apa yang dipikirkan sebelumnya, yang mau diomongkan ambiar, rungkat, kayak lagu. Nah ini Gibran hanya berlatih bicara, berlatih menyampaikan omongan, menarasikan ide dan gagasan. Lah bila perlu berlatih menjawab harusnya. Dan menguasai materi.
Nah, dijamin penampilannya tetap akan bubrah nanti ya. Ini bukan hanya soal siapa yang dihadapi loh. Pak Mahfud dan Cak Imin loh. Ini bukan tentang ajang debat cawapres saja loh. Bukan pula sekedar menjawab pertanyaan panelis yang berlatar belakang akademis. Semuanya bergelar profesor dan doktor. Tapi ada hal yang penting. Nah, bagi Om Begawan perlu disiapkan oleh Gibran. Ini saya kasih bocoran ini. Apa itu bocorannya? Lah aku orang milih Gibran kan ngandani ya. Lah bagi orang-orang dekat Gibran, sampaikan pada dia itu. Ada hal lain yang mesti dia siapkan. Ya biar dia pikir sendiri apa. Saya disiapkan apa? Nanti kira-kira yang mau dipertanyakan Pak Mahfud apa tuh. Tapi kalau tanya tentang masalah MK yo jawabnya sing penak nanti. Nah, itu pasti nanti yang diudak-udak tuh. Lah Pak Jokowi pasti juga sudah mewanti-wanti ya itu pasti anak lanang ikut turun tangan pasti menyiapkan sulungnya mengejutkan di depan di debat cawapres besok tanggal 22 itu. Nah orang TKN juga sudah sesumbar di media mainstream, di media cetak itu. Jangan lupa yang dihadapi itu Cak Imin loh dan Pak Mahfud loh. Oh, jangan sesumbar dulu. Ada salah satu keuntungan Gibran menghadapi kedua pesaingnya. Keduanya tidak memiliki sifat nyinyir, melehke, ngentrengke lawan. Apa ya pasnya? Ya ngentrengke itu, ngentrengke lawan, semacam mengumplain. Sehingga kejadian debat Pilpres pertama itu Om Begawan prediksi tidak terjadi lagi. Ya kan waktu itu Prabowo nyolot ke Pak Anies itu. Kalau tidak demokratis maka Pak Anies tidak akan jadi gubernur. Kan digituin itu Pak Anies sama Pak Prabowo. Atau ungkapan Pak Prabowo yang soal kata sorry ye. Oh, gemoy tenan. Kayak cah cilik itu loh. Nah, amannya Mas Gibran di situ itu Pak Mahfud sama Cak Imin bakal banyak berkutat di soal gagasan dan ide. Ya, jadi lebih baik siapkan debat cawapres besok tanggal 22 itu dengan sungguh-sungguh. Ini pesan bagi Gibran nih, biar gak memalukan seperti debat capres kemarin itu loh. Wes ora mutu blas itu. Malah jadi guyune wong sak Indonesia. Siap-siap aja nanti ketemu Pak Mahfud dan Cak Imin. Om Begawan pasti akan menyimak sampai selesai dan akan saya kupas habis setelah itu. Itulah, begitulah ngopini politik ngompol. Salam Begawan.